jalannya kaderisasi atau jalannya organisasi hari ini itu terkadang meninggalkan dua hal. Satu, soal fokus organisasi, dan kedua itu soal tujuan organisasi. Tantangan yang terjadi ketika di lapangan gitu. Satu, tadi sudah kita bicarakan soal politik adu domba, dan kedua adanya intervensi itu dari eksternal seperti premanisme, terus kemudian intervensi aparat, karena kita perlu belajar dari negara kita bahwa masyarakat kita itu memiliki tipikal yang mudah untuk diadu domba, kata begitu ya. Oke, silakan, monggo tuh. Teruslah berproses di PMI dimanapun strukturmu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PMI Komisariat Kiai Haji Abdul Halim. Bersama saya di sini Iksan Ramadan selaku host pada podcast hari ini. Pada podcast hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik nih, yang berbunyi menakar taji pengawalan isu PCPMI Mojokerto dari daerah menuju nasional. Dan di depan saya sudah ada dalang nih di balik gerakan yang sangat epik ini. Ketua PCPMI Mojokerto, sahabat Muhammad Nur Fadila, SPD. Salam pergerakan, Ketum. Salam. Salam. Oke, keren. Jadi pada podcast hari ini kita akan langsung mulai aja ya, membahas tema yang lagi seru banget ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya dunia pergerakan ini lagi gempar-gemparnya banget. Kok bisa cabang yang adem ayem di bumi Majapahit ini tiba-tiba aja nih dinobatkan sebagai yang tertajam dalam mengawal isu secara nasional, bahkan mengalahkan kota-kota besar yang lain seperti itu. Apakah ini tanda bahwasannya Mojokerto itu lebih bermain otak ketimbang bermain otot atau jumlah massa? Kita simak bersama aja langsung yuk penjelasan dari Ketum yang ada di depan kita semua. Baik, Ketum, belakangan ini kan jagat media sosial PMI itu lagi dihebohkan nih dengan rilisnya dari Kaderisasi Nasional PBPMI yang menempatkan PC PMI Mojokerto sebagai yang terbaik dalam kategori pengawalan isu. Nah, bagaimana nih respon dari perasaan Ketum sendiri serta juga jajaran pengurus ketika pertama kali mendengar kabar baik ini? Sebelumnya terima kasih banyak atas undangannya, dan saya juga kaget sebenarnya ternyata di tengah-tengah kemenangan kita ternyata ada beberapa kader kita yang memang menaruh perhatian penuh terhadap itu begitu. Satu yang perlu kita bahas adalah dari beberapa tahun ke belakang, saya rasa bahkan satu dekade ya, 10 tahun ke belakang, PCPMI Mojokerto belum pernah namanya beredar dalam tatanan nasional, benar ya? Gitu. Nah, ini yang kemudian memberikan pantikan terhadap sahabat-sahabat kita tentunya yang ada di daerah ketika melihat nama Mojokerto ada dalam lintas nasional, kan begitu. Pertama itu. Jadi jangan kita membayangkan dulu soal bagaimana konsepnya, bagaimana aktornya dan seterusnya. Bagi kita perlu kita sadari kita adalah cabang yang tidak terlalu besar tapi penuh spirit tentunya di dalamnya begitu kan. Jadi ketika melihat nama kita masuk dalam tatanan nasional itu pasti ada rasa kebanggaan gitu. Karena bahkan 10 tahun ke belakang dan seterusnya belum pernah begitu. Satu. Dan yang kedua, jika pertanyaan adalah bagaimana perasaannya, tentu perasaan kami sama-sama bangga karena terutama saya sebagai ketua cabang PMI Mojokerto meyakini ini adalah hasil kerja keras dari seluruh kader-kader kita, hasil kontribusi, hasil semangat komitmen kita dalam melihat situasi daerah kita begitu. Karena situasi mahasiswa hari ini, situasi pergerakan kita masih banyak yang memberikan tanda tanya begitu. Apakah PMI masih komitmen dalam melakukan movement atau melakukan pengawalan isu yang ada di setiap daerah begitu. Dan PMI Mojokerto masih berkomitmen atas hal itu begitu. Karena itu juga bagian dari perintah nilai organisasi, bagian dari warisan spirit para
pendahulu-pendahulu kita sebagai kader hari ini tentu harus melanjutkan spirit itu begitu. Berarti bisa dibilang sangat senang sekali, tapi tetap dalam pantauan bahwasannya harus terus tetap berprogres seperti itu Pak gitu. Siap. Oke, jadi gini tuh, kan tentunya kita ketahui bersama ya bahwasannya menjadi yang terbaik itu kan bukan hasil dari sulap semalam saja gitu kan. Nah, ini sebenarnya gimana sih kayak formula atau alur kerja atau SOP internal PCPMI gitu? PMI Mojokerto dalam pertama merespons, kemudian mengkaji, lalu mengawal suatu isu gitu. Apakah ada kayak semacam strategi khusus yang membedakan kita PCPMI Mojokerto dengan capaian yang lain gitu? Ya. Mengenai situasi hari ini ya, Betul. di awal periodisasi saya pernah memberikan kritik terhadap jalannya organisasi. Ini bukan hanya PMI tapi secara keseluruhan begitu. Jalannya kaderisasi atau jalannya organisasi hari ini itu terkadang meninggalkan dua hal. Satu soal fokus organisasi dan kedua itu soal tujuan organisasi. Kerap sekali kita hanya diberikan euforia semata dalam menjalankan organisasi, tapi soal fokus dan target atau tujuan itu kerap sekali dilupakan begitu. Bahkan barangkali kalau semisal saya melihat beberapa periode ke belakang, apakah mereka tidak berusaha memberikan kontribusi yang terbaik terhadap PMI Mojokerto? Memberikan begitu. Tapi yang saya lihat adalah tidak adanya fokus dan tidak adanya orientasi atau tujuan tertentu. Karena kita mengingat dalam satu periodisasi itu sangat terbatas. Betul. Satu periodisasi di PCP Mojokerto itu hanya 1 tahun begitu. Kalau misal kita tidak menempatkan fokus dan target, maka waktu kita akan habis hanya untuk terjebak pada satu arus kebingungan. Karena setiap periodisasi pasti menginginkan hasil yang terbaik begitu. Nah, kalau semisal hanya muter saja pembahasannya untuk menghasilkan hasil terbaik tanpa memberikan fokus dan tujuan, itu sadar atau tidak seakan-akan terombang-ambing berjalannya begitu. Itu satu. Yang kedua, ketika kita berbicara soal gerakan atau pengawalan isu, saya juga memberikan kritik terhadap teman-teman bahwa gerakan-gerakan hari ini soal pengawalan isu seolah-olah hanya bicara pada realitas semu, bahwa kita itu mewakili para spirit rakyat, kan begitu. Kerap sekali begitu gitu. Tapi ketika kita cross check, tidak ada rakyat atau tidak ada masyarakat yang itu membersamai gerakan teman-teman, kan begitu. Sangat terasa sekali. Apalagi, mohon maaf, hari ini teman-teman dalam proses pengambilan data, proses identifikasi masalah itu tidak mau berbuat kotor, gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana konsepnya, bagaimana range-nya, satu, kita harus menentukan fokus dan target dalam satu periodisasi, dan kedua, kita harus benar-benar menjalankan apa yang menjadi rumusan dari konsep atau teori advokasi itu sendiri. Syaratnya adalah harus berani kotor. Artinya berani kotor itu apa? Dalam satu, melakukan identifikasi masalah, ya harus langsung terjun, harus berdampingan kepada masyarakat, harus melihat langsung realitas itu terjadi begitu. Bukan hanya sekedar di atas kasur, lalu kemudian meriset data, itu fakta yang kemudian dihasilkan adalah lagi-lagi soal realitas semu begitu. Itu kedua itu. Yang ketiga, dalam melakukan pengawalan isu, dalam teori pengorganisiran rakyat itu, salah satu yang harus dipenuhi adalah kita harus mampu membuat lingkar pengaruh gitu. Karena advokasi adalah serangkaian proses pengawalan yang itu berperan, kita sebagai mahasiswa berperan sebagai penyambung gitu dalam struktur tatanan sosial kita. Iya. Yang terjadi adalah pengawalan isu, tapi seolah-olah mahasiswa itu memperjuangkan haknya sendiri. Kebanyakan terjadi begitu. Bukan masyarakat. Padahal yang paling dasar atau yang paling murni atau yang paling awal adalah gerakan mahasiswa atau serangkaian advokasi itu mahasiswa benar-benar menempatkan sebagai penyalur atau penyambung terhadap realitas yang terjadi dalam lingkar masyarakat
yang itu masyarakat kebingungan, tidak mampu menyampaikan dengan narasi karena negara kita atau pemerintah kita itu kan sangat formal begitu kan. Sesuatu yang formal hari ini sangat sulit ditembus oleh oleh rakyat kita. Karena kenapa? Kita bisa melihat SDM dari mereka kan begitu. Maka mahasiswa yang sudah dikenalkan dengan situasi formal, artinya formal itu kita bicara soal administrasi begitu loh, ketentuan, regulasi, undang-undang dan seterusnya. Kita harus mampu menjadi penyalur, kita harus mampu menjadi kepanjangan tangan dari aspirasi masyarakat, lalu kemudian kita sampaikan gitu. Itu kan yang sering tidak ketemu gitu. Karena jujur masyarakat masih kesusahan bicara soal itu. Gitu. Berarti banyak lah ya ternyata strategi yang memang harus diperhatikan bagi mahasiswa itu sendiri ya, supaya tidak jatuhnya hanya memperjuangkan hak-haknya sendiri, tapi yang aspirasi masyarakat seolah-olah kayak nggak diperhatikan seperti itu ya. Nah, berbicara soal pengawalan isu lagi nih, melanjutkan dari yang tadi gitu. Kita kan mungkin sering nih dihadapkan pada sebuah benturan gitu antara kajian akademis dan juga aksi di lapangan gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana PMI Mojokerto itu menyeimbangkan keduanya agar gerakan kita nih kayak nggak dicap seolah kayak FOMO doang gitu, nggak hanya sebatas ikut-ikutan atau ada sebutannya itu aksi tanpa isi seperti itu. Itu gimana cara menyeimbangkan antara kajian akademis dan aksi di lapangan? Satu, bahwa aksi massa atau unjuk rasa itu memiliki prosedur atau ketentuan. Dan kedua, dalam aksi massa itu yang namanya massa secara keseluruhan harus memahami soal isu yang terjadi, kan begitu. Saya memberikan rumusan kepada ketua bidang saya, bidang gerakan begitu kan. Karena nanti juga di bawah bidang gerakan kita memiliki tim advokasi begitu. Jadi untuk untuk proses memperluas pemahaman kita menggunakan satu melalui struktur itu tadi. Jadi melalui bidang gerakan nanti akan mengkoordinir dari setiap biro-biro komisariat dan rayon di bawahnya. Dan yang kedua itu melalui tim advokasi, karena tim advokasi PCP Mojokerto ini terdiri dari rayon dan komisariat se-Mojokerto, kan begitu. Satu. Yang kedua, ketika rumusan itu sudah tersaji secara data, maka proses selanjutnya adalah proses diskus, proses pendalaman masalah. Ketika proses pendalaman masalah, seluruh kader itu harus terlibat, begitu. Atau setidaknya ketika proses diskus itu terjadi, harus menghasilkan catatan yang itu secara utuh dan secara lengkap untuk kemudian kita bagikan kepada setiap kader-kader kita gitu. Jadi sebelum hari H, kalau ini konteksnya adalah unjuk rasa ya, kalau semisal kita tanya dari setiap masa itu satu persatu, pasti mereka sudah memahami apa yang menjadi aspirasi yang sedang diperjuangkan dalam aksi massa itu sendiri begitu. Karena itu sangat kita wanti-wanti lah ibaratnya begitu. Berarti cukup ada banyak prosedur yang perlu dilewati seperti itu ya. Dan soalnya kita lagi kembali melanjutkan ya mengenai pengawalan isu. Kalau ini sekarang berbicara mengenai pengalaman juga nih, Tum. Kalau misalkan selama proses pengawalan isu dari awal sampai seterusnya itu apa sih kayak tantangan atau intervensi terbesar gitu yang sekiranya pernah dihadapi oleh PCPMI Mojokerto, dan bagaimana cara organisasi itu melewatinya tanpa kehilangan arah perjuangan? Iya. Kerap kali gerakan-gerakan rakyat itu atau gerakan masyarakat itu patah disebabkan oleh institusi internal itu sendiri gitu. Karena kita perlu belajar dari negara kita bahwa masyarakat kita itu memiliki tipikal yang mudah untuk diadu domba, kan begitu. Bahkan ini menjadi satu celah situasi imperialisme, situasi kolonialisme itu bisa menguasai bangsa kita, kan begitu. Kalau ditanya apa yang menjadi tantangan adalah politik adu domba. Iya, karena
PC Payung Mojokerto ketika ingin bicara soal isu, pasti kita bicara prosedur yang paling dasar gitu. Satu, kita pasti bicara soal pengorganisiran masyarakat. Kita harus benar-benar datang di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian kita langsung mendengar, kita diskusi bareng dengan masyarakat, yang selanjutnya kita membuat lingkar pengaruh bahwa spirit masyarakat dan spirit mahasiswa itu menemukan satu titik fokus yang sama atau pemahaman yang sama sebelum ini nanti akan muncul sebagai gerakan begitu. Tantangannya seringkali begitu. Terjadinya politik adu domba. Jadi antara masyarakat A dan masyarakat B itu seringkali diadu gitu. Dan pertanyaannya adalah siapa yang melakukan itu? Kerap kali yang melakukan itu aktor dari penyebab problem itu terjadi gitu. Misal sebagai contoh, Payung Mojokerto hari ini sedang fokus dalam pengawalan isu tambang galian C yang itu tidak memiliki izin, kan begitu. Dan itu sangat, satu, dia melanggar hukum, terus kemudian kedua, dampak sosialnya juga ada, dampak lingkungannya apalagi, kan begitu. Tantangannya seringkali di situ, adanya politik adu domba. Maka ketika masyarakat sudah tidak kuat atau masyarakat sudah mulai terpolarisasi, gerakan itu nanti akan menjadi kabur, akan menjadi semu gerakan itu. Yang awalnya kita spirit membangun satu lingkar pengaruh yang besar untuk kemudian benar-benar bicara problem ini secara serius dan sampai selesai. Kerap kali begitu. Seperti itu. Iya. Politik adu domba ya. Berarti itu merupakan salah satu isu yang atau intervensi terbesar bisa dibilang. Intervensi terbesar. Berbicara soal kayak tantangan juga nih, kiranya mungkin bisa diceritain nggak tuh kayak dari sekian banyak isu yang pernah dikawal mungkin dalam satu periode terakhir ini, isu apa sih yang paling monumental gitu, paling menguras energi, tapi memberikan dampak yang sangat nyata, paling nyata bahkan bagi masyarakat itu sendiri gitu, kiranya. Dalam satu periodisasi ini Iya. kita melakukan pemetaan soal isu. Ya. Jadi ada isu yang itu secara serius kita perdalam hingga memiliki target untuk proses pendampingan masyarakat begitu. Ada juga isu yang itu memang hanya kita ikut kampanyekan melalui media sosial gitu. Nah, isu-isu yang kita kampanyekan dalam media sosial itu isu-isu yang sifatnya terjadi secara tiba-tiba. Oke. Begitu. Yang tiba-tiba terjadi gaduh dalam situasi masyarakat dan seterusnya begitu. Tapi ada isu yang itu benar-benar menjadi fokus sampai kemudian kita bisa berdampingan dengan masyarakat begitu. Yakni adalah soal lingkungan. Karena PCP Mojokerto secara administratif kita membawahi Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto begitu. Dan untuk menuju ke sana, saya fokus dan saya komitmen terhadap visi kepemimpinan saya. Yakni saya ingin menjadikan PMI Mojokerto sebagai katalisator dalam pembangunan daerah. Katalisator secara sederhana bisa kita artikan sebagai situasi yang itu menjadi spirit, yang itu menjadi daya dorong agar pembangunan daerah itu bisa segera terwujud begitu. Nah, bicara soal isu lingkungan, kenapa ini menjadi hal yang sangat monumental ya bahasanya ya? Karena isu lingkungan hari ini mulai dari tatanan nasional, regional sampai daerah itu seringkali yang menimbulkan dampak terbesar. Dan untuk menuju ke sana, saya juga tidak asal dalam pemetaan gitu, karena ketika ditanya apa yang menjadi rumusan gerakan saya, adalah satu, soal kebijakan publik dan kebijakan anggaran. Jadi untuk meng-cross check sebelum kita mengawal isu lingkungan, kita biasanya meng-cross check administrasi pemerintahan gitu. Jadi dalam pemerintahan itu dalam menentukan pembangunan daerah itu juga tidak asal-asalan gitu. Ada yang namanya dokumen RKPD.
yang itu dilakukan dalam 1 tahun sekali. Nah, ketika kita buka dokumen tersebut, lalu kemudian kita bisa cross check di dalamnya apa sih yang menjadi program prioritas atau pengawalan prioritas dari kepala daerah tersebut begitu. Dan rata-rata atau kita selalu menemukan poin yang berbicara mengenai isu lingkungan begitu. Artinya kan ini selaras dengan PMI Mojokerto begitu. Itu satu. Dan yang kedua, kenapa ini menjadi monumental? Tantangan yang terjadi ketika di lapangan gitu. Satu tadi sudah kita bicarakan soal politik adu domba, dan kedua adanya intervensi itu dari eksternal seperti premanisme, terus kemudian intervensi aparat itu juga pernah kita alami begitu. Tapi karena kita berangkat dari satu komitmen, satu perjuangan nilai organisasi, maka kita bareng-bareng bersama seluruh sahabat-sahabat PMI Mojokerto terus akan menyuarakan dan memperjuangkan isu-isu lingkungan yang hari ini mulai dirampas oleh beberapa oligarki hari ini bahasanya ya gitu. Yang itu sangat merugikan daerah. Berarti bisa dibilang yang paling berdampak justru tantangannya juga yang sangat besar sekali. Yang sangat besar. Ada domba, Iya. intervensi dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan mungkin kita kembali lagi kepada pembahasan mengenai penghargaan dari PB tadi mengenai pengawalan isu yang tertajam ya. Ini kan penghargaan ini kan di tingkat cabang atau PC gitu ya. Nah, bagaimana Ketum sendiri itu memastikan spirit pengawalan isu ini tuh juga bisa menular dan terdistribusikan dengan baik ke level komisariat bahkan hingga rayon di seluruh Mojokerto itu sendiri agar nggak ada semacam kayak gap pemikiran seperti itu. Kiranya apakah ada semacam bentuk strateginya seperti itu? Pasti karena penghargaan kemarin itu kan berangkatnya sebenarnya bukan dari PBPMI secara universal, tapi kan itu melalui satu peta atau satu konsep dari bidang kaderisasi. Saya juga berpikir karena ini rumusannya berangkat dari kaderisasi, artinya bidang kaderisasi nasional hari ini ingin melakukan satu ukuran terhadap keberhasilan proses kaderisasi sahabat-sahabat kan begitu. Betul. Saya membayangkan begini, jika kemudian kaderisasi itu tidak pernah berjalan, kaderisasi itu tidak pernah saling menukar nilai, saling menukar pengetahuan, maka tidak akan pernah ada yang namanya gerakan. Rumusnya kan begitu. Betul gitu. Nah, justru karena kaderisasi kita itu sangat masif di setiap harinya, kader-kader kita itu terus bicara soal pengetahuan, bicara soal nilai organisasi, maka dorongan dari setiap pribadi kader itu akan muncul begitu. Jadi kalau semisal ditanya rumusannya melalui apa, rumusannya adalah melalui serangkaian proses kaderisasi, baik itu formal, non formal, dan informal. Oke, Tum, ini kita lanjut pada pembahasan selanjutnya juga ini ya. Mungkin hari ini kan masih banyak juga di kalangan masyarakat tertentunya yang mempunyai sebuah paradigma yang menganggap bahwasanya alah pengawalan isu itu harus kayak ujung-ujungnya chaos doang gitu. Terus demonstrasi yang berjilid-jilid gak ada habisnya, cuma demo tapi kayak gak ada ujung gitu, kayak gak khatam-khatam. Dan mengingat kita kan juga dinobatkan sebagai yang terbaik nih dalam pengawalan isu. Kira-kira bagaimana PMI Mojokerto mendefinisikan ulang arti dari aksi dan pengawalan isu di era digital ini? Apakah gaya lama itu udah usang juga bagi kita? Satu, kita menempatkan aksi massa tetap pada satu arus perjuangan. Tidak boleh situasi itu kita hilangkan secara tiba-tiba begitu. Dan yang kedua, karena kita sudah bicara soal media sosial, saya teringat satu teori, itu namanya teori simulakra. Teori simulakra itu menjelaskan bahwa representasi media atau situasi yang terjadi di dalam konten-konten kita hari ini itu dianggap lebih sempurna atau lebih jelas oleh masyarakat kita.
Dampaknya apa? Dampaknya realitas itu menjadi kabur gitu. Nah, bagaimana kita melakukan manuver terhadap kondisi yang terjadi yang sudah seperti itu ya, gitu loh. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus membawa situasi real yang terjadi pada lapangan itu kita bawa masuk terhadap media sosial begitu. Agar kenapa? Agar media sosial itu tidak hanya dipenuhi oleh konten-konten saja atau konten-konten yang itu sifatnya hanya hiburan, terus kemudian hanya mencari sensasi, menjadi ajang adu panggung dan seterusnya begitu. Istilahnya kita juga harus ikut meramaikan media kita hari ini, media sosial kita hari ini begitu. Ketika situasi real atau kondisi di lapangan sudah kita masukkan dalam arus media, maka di situ nanti masyarakat juga akan bisa memilih atau bisa melihat begitu loh. Gitu. Bisa memberikan warna tersendiri begitu. Terus satu lagi teori soal pemahaman kita melihat media kita hari ini itu namanya teori hiperrealitas. Hiperrealitas itu begini, representasi media ya, itu seolah-olah kita susah mengambil jarak antara realitas yang real terjadi dengan realitas semu gitu loh. Dampaknya apa? Dampaknya kita itu bingung memberikan kesimpulan apakah ini benar-benar real atau ini hoax gitu. Betul, benar. Kan begitu ya Setuju. situasi media kita hari ini begitu. Maka di situ juga dijadikan sebagai ruang-ruang propaganda terkadang itu, menjadi ruang-ruang adu domba untuk kemudian mematahkan gerakan-gerakan yang sedang dikawal oleh teman-teman gitu. Atau sebagai ujar kebencian, memberikan fitnah, terus kemudian saling apa namanya saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lainnya begitu. Jadi strategi kita begitu. Hari ini kita juga harus masif secara media ya, karena tidak boleh media, prinsipnya begitu, tidak boleh media hari ini hanya diisi oleh konten-konten yang sifatnya hiburan, terus kemudian sensasional sebagai ajang adu mencari panggung gitu. Tapi rumusan soal gerakan kita harus kita bawa masuk ke dalam ranah-ranah ruang media kita. Karena kan media sosial juga bisa dibilang menjadi sebuah wadah yang krusial banget gitu, karena masyarakat kan mungkin bisa dibilang hampir setiap hari bertemu langsung dengan media sosial, bahkan mungkin lebih sering bertemu langsung dengan media sosial dibandingkan dengan orang yang lain seperti itu, dengan sosialnya ya. Dan mungkin ini kita masuk pada pembahasan yang terakhir juga gitu. Kembali kepada menyangkut soal penghargaan tadi, kan kita mungkin lebih kita sering memahami bahwasannya mempertahankan itu biasanya lebih susah daripada merebut gitu ya. Nah, apa nih grand design atau target pengawalan isu PCPMI Mojokerto ke depannya setelah mendapatkan penghargaan ini tuh? Sekaligus mungkin ada sedikit untayan penutup mungkin dari Ketum untuk seluruh kader PMI Mojokerto yang mungkin sedang menonton podcast ini. Iya. Agar kemudian ini menjadi gerakan yang berkelanjutan, yang harus dilakukan adalah satu, memasukkan rangkaian pengawalan isu ini dalam dokumen-dokumen peraturan organisasi. Semisal kita di daerah di PCP Mojokerto itu ada yang namanya Muspimcat. Jadi pengawalan isu yang sudah kita lakukan hari ini harus menjadi rekomendasi yang itu kita sahkan secara bersama-sama dalam arus musyawarah begitu satu. Yang kedua, pemimpin selanjutnya atau ketua cabang selanjutnya harus mampu melahirkan rumusan yang itu sifatnya melanjutkan dan bila perlu atau menjadi harapan kita bersama ya, itu lebih memperluas secara pengaruh begitu. Misal hari ini kita sudah bicara soal ranah-ranah lingkungan yang sudah ada hasilnya dan juga banyak sekali tantangannya yang terjadi begitu. Dan sekiranya itu perlu menjadi diskusi untuk situasi hari ini begitu. Terakhir dari saya ini kata-kata begitu ya. Oke, silakan. Monggo tuh. Teruslah berproses di PMI,
dimanapun strukturmu berada begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Closing statement dari seorang ketum PCPMI Mojokerto sekarang, sahabat Fadil. Dan ya semoga harapannya dari pembahasan kita tadi dari awal sampai akhir bisa memberikan motivasi tentunya buat yang senang menonton. Dan gak kerasa juga nih Tum, ini ternyata pembahasannya juga sudah selesai. Kita sudah banyak banget bahas dari awal sampai selesai tadi. Dan tentunya kita berharap supaya PCPMI Mojokerto ke depannya bisa selalu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas, bukan hanya Mojokerto saja, tapi bisa sampai di luar Mojokerto. Dan terima kasih juga untuk Ketum atas telah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber pada podcast hari ini. Dan mungkin untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menonton atau yang sedang menonton sekarang, kita bisa membahas banyak isu lagi semoga ke depannya pada podcast selanjutnya. Dan sampai bertemu lagi di podcast PMI Komisariat Kiai Haji Abdul Halim selanjutnya. Salam pergerakan. Salam.